Visa Roda itu di atas 150 juta. Konon ada yang sampai 350 juta dan seterusnya. Akumulasinya kalau 10.000 jemaah haji khusus dengan katakanlah masing-masing 100 juta saja ada 1 triliun. Potensi untuk terjadinya permasalahan hukum karena pelanggaran aturan dan atau kemudian harga yang sangat mahal yang kemudian menghadirkan ketidakadilan. Kita berharap ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya, seadil-adilnya sehingga jangan sampai menggantung dan mengakibatkan terus-menerus tersebarnya stigma terkait dengan fitnah yang bisa jadi fitnah, tapi juga bisa marah pada ketidakpercayaan publik kepada KPK bila ternyata KPK tidak memutuskan sebagaimana yang sebenarnya dan sebagaimana yang sesuai dengan faktanya. Menjadi PR yang sangat serius ya bagi Kementerian Agama yang baru untuk kemudian betul-betul berbenah maksimal, terutama Kementerian Haji yang ada sekarang. Anda dibentuk bukan untuk mengulangi masalah, Anda dibentuk bukan untuk apalagi memperparah masalah, Anda dibentuk bukan untuk membuat semua pihak semakin tidak percaya dengan penyelenggaraan keuangan haji. Halo Tribuners, bersama saya Fiatio Konibili. Kali ini kita akan membahas terkait dengan dugaan korupsi dalam penetapan kuota haji periode 2023 hingga 2024. Jadi saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini sedang membongkar terkait dengan dugaan korupsi penetapan kuota haji untuk periode 2023 hingga 2024. Saat ini sudah naik ke tahap penyidikan walaupun belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun ada beberapa pihak yang sudah dilarang untuk bepergian ke luar negeri termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Quomas. Dan dugaan korupsi yang sedang dibidik oleh KPK ini terkait dengan banyaknya jemaah haji Indonesia yang akhirnya harus batal berangkat haji tahun 2024 lalu dan kerugiannya ini diprediksi KPK mencapai 1 triliun rupiah. Terkait dengan semrawut penetapan kuota haji ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua MPR yang juga anggota DPR Komisi 8 yang mengurus urusan agama. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak dan para pemirsa setia podcast dari Tribun News. Terima kasih ya Bapak, ini kita dikasih kesempatan sore ini ngobrol terkait dengan semrawut pengelolaan kuota haji. Ini cukup panjang ya Pak ya, kalau kita mundurin ke belakang karena di tahun 2024 lalu sebenarnya DPR juga sudah membentuk Pansus Haji yang kemudian KPK juga mendapatkan insight tentunya dari Pansus Haji dan mulai melakukan penyelidikan, sekarang ke tahap penyidikan terkait dengan penetapan kuota haji. Garis besarnya itu terutama terkait dengan tambahan kuota haji ya Pak ya, yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi karena Indonesia nih antrian untuk ibadah hajinya sampai belasan tahun. Cuman KPK melihat ini penetapannya ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena penetapannya jadi 50-50 berdasarkan dengan surat ketetapan dari Menteri, SK dari Menteri yang harusnya menurut KPK nih berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 ya Pak ya, terkait dengan haji, aturannya terkait dengan 92% dan 8%. Nah ini Pak, Bapak waktu itu juga ada di DPR di kala periode itu, apakah ikut mengawal peraturan ini Pak hingga akhirnya, kalau kita bilang ada miss gitu ya Pak antara undang-undangnya dan SK yang ditentukan oleh Pak Yakut saat itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya berpendapat bahwa adanya Perpres dari Pak Prabowo, Perpres nomor 254 tahun 2024 tentang adanya Badan Penyelenggara Haji, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi undang-undang tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang kemudian menghadirkan lembaga baru bernama Kementerian Haji. Itu ada dalam rangka untuk tidak memungkinkan terulangnya kembali kasus 2024 di mana celah untuk kemudian pengaturan kuota haji tambahan itu bisa menjadi tragedi seperti sekarang ini. Jadi pada waktu itu saya memang anggota Komisi 8 DPR RI juga seperti sekarang. Tapi bedanya saya sekarang menjadi anggota di Komisi 8 tapi juga anggota Panitia Kerja perubahan ketiga Undang-Undang tentang Haji dan Umroh. Tahun yang lalu, periode yang lalu, saya hanya anggota Komisi 8 dan bukan anggota Panitia Kerja terkait dengan haji.
Jadi saya tidak terlibat secara langsung, tapi kawan-kawan yang terlibat. Tetapi dalam konteks pembagian kuota haji tambahan yang 20.000 itu, yang harusnya dibicarakan dengan DPR sesuai dengan ketentuan undang-undang, ternyata itu tidak dibicarakan dengan DPR. Diputuskan oleh Pak Menteri dan timnya mungkin begitu ya. Dan kemudian terjadilah keputusan untuk bukan sesuai dengan proporsinya seperti yang diatur oleh undang-undang, yaitu 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, tapi dibagi menjadi sesuai dengan peraturan menteri yang celah nih yang ada ini dipakai untuk membagi sesuai dengan peraturan menteri, peraturan beliau menentukan 50-50. Akibat dari 50-50 sesungguhnya memang terjadi antrean yang tidak terkoreksi. Tapi sehingga kemarin itu kemarin pun tahun 2024 haji tahun 2024 terjadi antrean kuota haji yang tidak terserap. Tapi tidak terserapnya kuota haji ini menurut saya memang tidak terkait dengan pembagian 50-50. Jadi 50-50 itu berdampak kepada yang mestinya berangkat karena mendapatkan kuota tambahan dengan persentase 92%, itu berarti akan berangkat sekitar let's say 19.000, katakanlah begitu gitu ya, 19.000 calon jemaah. Tapi karena dibagi 50-50, maka yang tadinya 19.000 hanya yang bisa berangkat 10.000. Jadi ada 9.000 yang terhambat keberangkatannya karena kuota haji tambahan tidak dibagi sesuai dengan proporsi yang ada dalam undang-undang. Nah ini tentu menjadi masalah dan menjadi masalah lagi dalam konteks KPK. Temuan terkait dengan masalah keuangan, yaitu tentang nilai rupiah yang dibayar oleh jemaah haji khusus untuk mendapatkan kursi proporsi tambahan tersebut. Inilah yang tadi Mbak sebut dan KPK sebutkan potensinya sekitar 1 triliun rupiah. Tentu ini sangat kita sayangkan gitu ya. Nah karenanya pada periode sekarang di mana saya menjadi anggota Panja dan kemudian kita bahas dengan Panja DPR dan Panja pemerintah, saya selalu menegaskan agar kasus tersebut tidak terulang. Maka tadinya saya mengusulkan agar ayat tentang peraturan menteri untuk mengatur tentang kuota tambahan itu ditambahkan dengan penegasan dengan merujuk kepada undang-undang yang ada ini. Tapi kawan-kawan melihat bahwa ya karena ini ada dalam undang-undang, maka ya otomatis merujuknya kepada undang-undang ini. Dan apalagi di sana disebutkan tentang proporsi, jadi pembagian harus secara proporsional. Kalau secara proporsional sesuai dengan undang-undang, maka tidak ada tafsir yang lain kecuali 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Dan saya ingatkan kembali agar nanti bila ada kuota haji tambahan, pembahasannya harus betul-betul dengan DPR yang betul-betul dilakukan secara jujur, secara adil, secara transparan, bahkan harus dilaporkan kepada publik. Jadi jangan kemudian hanya berada di ruang-ruang rapat saja. Kalau dilaporkan ke publik, maka insya Allah akan ada pengawasan dari publik, dan dengan demikian maka potensi terjadi penyimpangan bisa dikurangi dan tidak terulang lagi kasus yang kemarin menjadi masalah dan sekarang menjerat Kementerian Agama atau Menteri Agama pada periode yang lalu dan mungkin juga pihak-pihak yang lain. Itu sangat-sangat kita sesalkan. Ya, tadi seperti yang Bapak jelaskan, berarti sebenarnya soal kuota tambahan pembagiannya itu DPR nggak tahu ya Pak ya? Apakah baru tahu pas akhirnya KPK mendetailkan atau seperti apa? Tahu setelah diputuskan. Tapi ketika kemudian diputuskan, DPR tidak terlibat. Dan kita sendiri juga, atau DPR juga mempermasalahkan karena selain tidak melibatkan DPR itu juga satu permasalahan tersendiri begitu ya. Dan apalagi prosentasenya tidak proporsional, itu menghadirkan permasalahan. Oke, tadi Bapak juga mention ternyata itu Pak, kalau misalnya kita kulik, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan si kuota haji khusus itu sangat fantastis Pak nilainya. Wow, itu kalau misalnya siapa yang punya uang akhirnya yang mendapatkan, mereka yang harus menunggu lama, reguler harus menunggu lama lagi Pak. Dan apalagi dengan adanya mekanisme mendapatkan visa furoda. Visa furoda itu di atas 150 juta. Dan kalau kemudian dengan kuota haji tambahan ini dia haji khusus dapat hanya 100 juta, ya pasti diambil. Tapi ternyata bukan hanya 100 juta, konon ada yang sampai 350 juta, dan seterusnya. Tentu ini kemudian menjadi masalah, dan apalagi akumulasinya kalau 10.000 jemaah haji khusus
dengan katakanlah masing-masing 100 juta saja ada 1 triliun. Oke, Pak, kalau maaf saya potong ya Pak, haji furoda itu apakah DPR juga membantu untuk menentukan batas maksimal, batas minimalnya? Kalau haji furoda itu sepenuhnya adalah kewenangan Saudi Arabia. Jadi ini juga bukan kewenangan Kementerian Agama, bukan kewenangan travel, tapi Saudi Arabia dia berapa mau mengeluarkan visa haji furoda. Ya, dia mau mengeluarkan, tapi kemarin kan tidak ada. Kemarin tidak ada. Dan menurut saya sih sebaiknya kuota haji tambahan itu memang terukur, sehingga dengan demikian maka tidak terjadi tadi potensi untuk terjadinya permasalahan hukum karena pelanggaran aturan dan atau kemudian harga yang sangat mahal yang kemudian menghadirkan ketidakadilan. Iya, kalau misalnya kita pasti tahu ya Pak ya, masyarakat Indonesia juga butuh menabung waktu yang lama untuk ibadah haji karena harganya pun masih fantastis untuk masyarakat Indonesia saat ini Pak. Dengan di stopnya kemarin haji furoda ini kan juga membuka kuota haji reguler semakin bertambah. Menurut Bapak ini harus stop berapa lama juga? Nggak ada kaitan antara visa haji furoda dengan haji reguler. Karena visa haji furoda itu sepenuhnya kemenangan Saudi Arabia. Mau ngeluarkan nggak ngeluarkan, iya itu kita tidak punya kuasa sama sekali. Dan karenanya ini tidak ada hubungannya dengan reguler atau khusus. Ya, tapi kalau harganya demikian fantastis, itu ya hanya bisa dijangkau oleh mereka yang masuk kategori bisa mendapatkan visa haji khusus. Dan ya sesungguhnya kalau kita ukur dengan biaya umroh maupun biaya haji. Biaya umroh itu kalau kita menggunakan pendekatan yang katakanlah yang murah gitu ya. Untuk sekitar 12 hari keberadaan di Saudi Arabia untuk umroh itu jemaah mengeluarkan uang atau pembayaran tidak kurang dari 29 juta rupiah. Itu 12 hari. Sementara kalau untuk haji reguler itu sekitar 42 hari, jemaah hanya membayar 54,5 juta untuk yang terakhir. Jadi kira-kira murah yang mana nih? Umroh 12 hari membayar 29 juta. Haji reguler 42 hari bayarnya 54,5 juta. Murah mana kira-kira? Tetapi 54,5 juta itu belum harga yang sebenarnya. Harga sebenarnya adalah sebagaimana yang kemarin diputuskan bersama itu adalah 89,3 juta. Selisih antara 89,3 juta dengan 54,5 juta, sekitar 35 juta itu dibayarkan oleh dana manfaat yang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dari tabungan yang sudah disetorkan atau bayaran yang disetorkan oleh jamaah semenjak lama gitu, dan kemudian karenanya mereka menabung pada sekian tahun. Kalau untuk Jakarta, sekarang ini daftar tunggunya sampai 28 tahun. Kalau Banteng di Sumatera, di Sulawesi Selatan sampai 47 tahun. Jadi sepanjang waktu itu BPKH mengelola keuangan yang dibayarkan oleh calon jemaah haji dan kemudian menghadirkan keuntungan, manfaat gitu ya, dan manfaatnya dipergunakan untuk membayarkan selisih antara yang harus dibayarkan jemaah dengan seberapa yang semestinya dibayarkan. Jadi dengan pendekatan ini maka banyak hal tetap harus dikritisi, kami tetap mengkritisi, dan itu yang disampaikan Pak Prabowo, beliau menghendaki agar ongkos haji lebih murah lagi, dan karena memang terminologinya sekarang bukan lagi ONH. Kalau dulu kan ONH, ongkos naik haji, jadi biaya naik terus. Kalau sekarang istilahnya BP, biaya perjalanan ibadah haji. Biaya tidak harus naik, bahkan turun. Untuk tahun ini turun dibanding dengan tahun sebelumnya, begitu seterusnya. Dan ini komponen untuk bisa menurunkan biaya haji juga sesungguhnya terbuka lebar, baik itu dengan pengurangan masa tinggal di Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari, atau dengan mengkritisi terkait dengan harga tiket pesawat. Karena untuk calon jemaah haji ini dikenakan harga yang 2 kali lipat. Jadi skemanya ketika jemaah berangkat ke Saudi, pesawatnya penuh, jamaah membayar penuh. Setelah itu pesawat pulang dari Saudi ke Jakarta tidak membawa penumpang, kosong. Tapi harus dibayar penuh oleh calon jemaah haji. Pesawat menjemput jamaah ke Saudi dalam keadaan kosong, harus dibayar penuh oleh jamaah. Kemudian pulang membawa jamaah penuh, dibayar penuh. Jadi calon jemaah haji 2 kali membayar kepulangan dan kepergian pesawat yang kosong itu dengan biaya yang penuh, yang menurut saya secara fikih, secara syariah perlu dipertanyakan karena asas dari penyelenggaraan haji ini adalah syariah,
dan tidak ada mazhab fikih yang kemudian mengharuskan seseorang membayar sesuatu yang dia tidak pakai. Apalagi bayarannya besar banget, lebih dari separuh atau sekitar separuh. Oke, baik. Kembali ke kasus korupsi ya Pak. Ini mungkin Bapak mungkin sudah mendengar juga update-nya dari KPK. Ini memanggil beberapa pihak saja, nggak hanya dari Kementerian Agama, tapi juga dari pihak-pihak penyelenggaranya ya Pak ya. Ini kalau dari Bapak sendiri, apakah menurut Bapak para penyelenggara haji dan umroh nih sebagai penyelenggara haji khusus tuh punya peran dalam perubahan soal tadi SK tadi juga Pak? Kita menunggu apa yang diputuskan oleh KPK ya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Tapi mestinya beliau-beliau tidak punya kewenangan ya, kan pembuat undang-undang itu, pembuat peraturan itu adalah menteri, bukan travel gitu ya. Karenanya kementerian mestinya dengan kewenangannya, dengan kekuasaan pembuatan regulasinya, mestinya dia independen. Tapi apapun kita menghormati KPK yang sedang bekerja, kita berharap ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya, seadil-adilnya, sehingga jangan sampai menggantung dan mengakibatkan terus-menerus tersebarnya stigma terkait dengan fitnah yang bisa jadi fitnah, pihak yang mestinya tidak terkena hukum, kemudian karena tidak terselesaikan menjadi terus terbayang-bayang stigma fitnah tersebut. Atau sebaliknya yang semestinya terkena sanksi hukum karena yang melakukan kejahatan atau melakukan penyimpangan dengan korupsi dan lain sebagainya, kemudian tidak terkena sanksi apapun, itu akan meninggalkan satu tanda tanya besar terkait dengan penegakan hukum dan juga terkait dengan kredibilitas pelaksanaan amanah pengelolaan haji. Jadi karenanya menurut saya silakan kami bekerja dengan profesional, dengan adil, dengan amanah, tuntaskan semuanya, berikan data-data yang valid kepada publik sehingga tidak menimbulkan syak dan wasangka, tidak menimbulkan beragam spekulasi yang kemudian bisa mengarah kepada fitnah, bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, bisa mengarah kepada, tapi juga bisa mengarah kepada ketidakpercayaan publik kepada KPK bila ternyata KPK tidak memutuskan sebagaimana yang sebenarnya dan sebagaimana yang sesuai dengan faktanya. Oke. Kalau kita mundur Pak, masalah haji ini adalah masalah yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dua menteri sebelumnya juga ada yang harus dihukum karena terkait dengan korupsi haji Pak. Dan ini satu lagi, kita nggak tahu ya Pak, ini bakal ditetapkan sebagai tersangka atau tidak oleh KPK ke depannya. Cuman ini menambah rentetan panjang kalau haji ini jadi celah untuk korupsi gitu Pak. Secara pribadi nih seperti apa Pak melihat kasus panjang ini Pak? Ya tentu saya sangat disesalkan ya bila masalahnya terkait dengan haji. Sekalipun kalau salah satu menteri itu tidak terkait dengan haji, dia kasus-kasus yang lain gitu ya. Kalau yang ini ada memang kasus dengan haji. Tapi kalau yang terakhir ini dan apapun ya tentu kita sangat berharap bahwa Kementerian Agama itu justru menjadi teladan di dalam pelaksanaan amanah di kementerian secara maksimal sehingga tidak terjadi masalah hukum apapun, apakah korupsi maupun bukan korupsi. Tapi ketika ini sudah terjadi, ini tentu menjadi PR yang sangat serius ya bagi Kementerian Agama yang baru untuk kemudian betul-betul berbenah maksimal sehingga tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan hukum, dan terutama Kementerian Haji yang ada sekarang, Kementerian Haji yang sudah dibenarkan oleh undang-undang dan dalam waktu 30 hari akan terbentuk sesuai dengan perintah undang-undang. Ini harus menjadi koreksi sangat mendasar. Anda dibentuk bukan untuk mengulangi masalah, Anda dibentuk bukan untuk apalagi memperparah masalah, Anda dibentuk bukan untuk membuat semua pihak semakin tidak percaya dengan penyelenggaraan keuangan haji. Tapi Anda dibentuk untuk mengkoreksi, untuk menghadirkan yang lebih baik, untuk merealisasikan asta cita, untuk membuktikan bahwa di Indonesia reformasi bisa menghadirkan perbaikan-perbaikan. Dan itu sudah saya sampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama, bersama juga dengan Badan Pengelola Haji, dan kalau teks undang-undangnya sesungguhnya memberi arah untuk terjadinya pengawalan tersebut. Nah, kita berharap ini betul-betul momentum yang tidak disia-siakan oleh Kementerian Haji dan juga Kementerian Agama ketika sekarang dipisah dari Kementerian Haji. Mudah-mudahan akan juga semakin fokus untuk membuktikan Kementerian Agama bisa menjadi kementerian yang betul-betul teladan, bisa diteladani dalam hal penegakan hukum, dalam hal komitmen terhadap aturan-aturan yang ada, termasuk masalah keuangan. Sehingga ini adalah momentum besar, momentum sejarah bagi kedua belah pihak, Kementerian Haji maupun Kementerian Agama, untuk membuktikan, sekaranglah momentumnya untuk membuktikan kita bisa lebih baik, bisa menjadi teladan,
tidak terkena kasus korupsi, dan bahkan menjadi yang terdepan di dalam menghadirkan penyelenggaraan keuangan negara yang proven, yang baik dan benar, dengan kualifikasi wajar tanpa pengecualian dari BPK secara sebenarnya. Oke, ini adalah momentum untuk membuktikan tadi ya Pak ya, untuk segera memutus kalau misalnya ibadah haji bisa dilakukan dengan sangat baik, dengan amanah, masyarakat juga dapat beribadah dengan baik. Betul sekali Pak. Oke, baik. Jadi kita semoga berharap ke depan penyelenggaraan haji semakin baik ya Pak ya, karena masyarakat tuh pengennya kabar-kabar baik aja gitu Pak yang muncul. Dan benar dengan demikian jemaah haji kita khusyuk doanya, sehingga hajinya betul-betul mabrur dan doanya makbul diterima oleh Allah. Pasti doanya adalah untuk kebaikan seluruh warga bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid perbincangannya sore ini. Itu dia Tribuners perbincangan kita terkait dengan pembahasan haji yang saat ini sedang menjadi sorotan banget. Kita juga pasti menunggu terkait dengan hasil penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapakah yang akan nanti ditetapkan sebagai tersangka, dan mungkin ada celah-celah lainnya yang akan dibongkar oleh KPK. Kita sama-sama menunggu, dan berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Afiatio Konidili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.